Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, apakah masih ingat materi kita yang telah kita pelajari minggu lalu? Masih, Bu. Masih, Bu. Minggu yang lalu kita belajar rias wajah foto film ya, Bu. Oh, benar, Miss Wari. Minggu lalu kita belajar tentang rias wajah foto film. Nah, jadi rias wajah itu digunakan sesuai dengan kesempatan, fungsi, dan tempat. Nah, mungkin di sini ada yang masih ingat di awal pertemuan dulu, di awal pembelajaran di semester awal, itu masih ingat nggak apa saja macam-macam rias wajah? Saya, Ibu. Ya, silakan Aci. Jadi rias wajah itu ada cikatri dan geriatri. Foto film, rias wajah panggung, betul tidak, Bu? Betul. Ya, betul sekali Aci. Macam-macam rias wajah itu ada cikatri, geriatri, foto film, ada hitam putih, rias wajah panggung, ada rias wajah karakter, dan ada juga rias fantasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mengevaluasi rias wajah panggung ya, anak-anak. Ya, Bu. Siap. Bu. Ya, sebelum kita mulai, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah kelihatan layarnya, tampilan layarnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ibu. Ya, tujuan pembelajaran kita setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian rias wajah panggung, peserta didik dapat menjelaskan tujuan rias wajah panggung, peserta didik dapat menguraikan teknik rias wajah panggung, peserta didik dapat menentukan alat, bahan, dan kosmetika rias wajah panggung beserta fungsinya. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan rias wajah panggung sesuai dengan SOP. Sebelum masuk ke materi, di sini, pertama Ibu ingin menunjukkan tentang video rias wajah dahulu, rias wajah panggung. Diharapkan semua anak-anak untuk memperhatikan, nanti jika ada yang ditanyakan, angkat tangan, silahkan, raise hand ya. Masakan sehat dimulai. Ibu, maaf videonya belum tampil di layar kami. Ya, Videonya belum tampak, Bu, di layar kami. oh belum tampak ya? Tapi di layar Ibu udah tampak. Mungkin PowerPoint-nya di stop share dulu, Ibu. Lalu dibuka videonya baru di share screen, Bu. Ya.
klien duduk dengan nyaman. Gunakan bondu pada klien. Pertama, kita bersihkan sisa kotoran di wajah dengan mengoleskan milk cleanser pada seluruh wajah melalui 5 titik dasar, yaitu pipi, dagu, dahi, hidung, dan leher. Gunakan alas bedak cair secara merata. Ya, di sini udah jelas ya, ini ada langkah-langkah kerjanya dari persiapan klien. Ini cara mengaplikasikan foundation yang benar. Nanti setelah diratakan itu bisa Halus ditepuk-tepuk. dengan menggunakan spons. Spons. Dengan cara diusap sambil ditekan secara perlahan. Pemilihan eyeshadow-nya disesuaikan dengan temanya, kesempatannya mau apa gitu ya. Warnanya itu nanti disesuaikan dengan jenis rias wajah panggung. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Maskara. Setelah bagian dalam bibir agar bibir tampak penuh. Ya, itu hasilnya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar yang pertama. Ini salah satu artis, ini dia memiliki kesempatan di panggung. Ini menurut siapa yang bisa menjawab, ini kesempatan apa? Menyanyi ya, Bu. Ah ya, betul sekali Bu Aci. Jadi rias wajah panggung itu salah satunya ada penyanyi. Nggak jalan ya layarnya, Bu? Suaranya nggak keluar, cinta. Maaf ya, Nana. Ini selanjutnya gambar kedua. Ada yang tahu ini profesinya apa? Pragawati, Bu, ya, Pragawati model ya, Bu. Ya, Model. benar. Kalau gambar ketiga ada yang tahu? Presenter ya, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya, ini Bu ingin memaparkan dan menjelaskan apa sih itu rias wajah panggung. Tadi kita udah lihat tutorialnya seperti apa, gambar-gambarnya, contoh dari rias wajah panggung, ada penyanyi, ada presenter, ada pragawati. Nah, rias wajah panggung itu sendiri ialah rias wajah malam dengan tekanan pada efek-efek tertentu, supaya perhatian secara khusus tertuju pada wajah. Rias yang bertujuan untuk dilihat dari jarak jauh di bawah sinar lampu terang atau spotlight harus didukung oleh keserasian optimal. Hendaknya rias wajah yang dikenakan tebal dan mengkilat dengan garis wajah yang nyata, menimbulkan kontras yang menarik perhatian. Jadi di sini koreksi wajah itu sangat diharapkan sekali kita betul-betul mengkoreksi wajah kliennya biar tidak terlampak blur, karena kita harus bermain dengan jarak, sinar, lampu gitu. Paham ya, Nana, dengan rias wajah panggung? Paham, Ibu.
Selanjutnya di sini ada tujuan rias wajah panggung itu apa sih? Nah, di sini rias wajah panggung itu mempunyai tujuan sebagai tata rias atau makeup korektif, yaitu menutupi kekurangan-kekurangan pada wajah yang dimiliki seseorang, serta menonjolkan bagian-bagian wajah yang sudah indah, terutama seseorang artis, aktor, seniman, pramugari, dan sebagainya. Di sini koreksi wajah ya, tujuannya itu emang menyempurnakan bentuk wajah dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada wajah. Selanjutnya di sini kita prinsip dasar rias wajah panggung itu apa? Yang pertama itu adanya tekanan efek-efek tertentu agar perhatian tertuju pada wajah pemain. Yang kedua itu untuk dilihat dari jarak jauh di bawah sinar lampu. Yang ketiga, corak rias wajah panggung tergantung pada jarak antara penonton dan pentas. Makin jauh jarak ini, makin tebal pula rias wajahnya. Makin kasar garis wajah, dan makin nyata kontras antara berbagai warna yang dipakai. Sebaliknya, makin dekat jarak antara penonton dan pentas, makin haluslah sifatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rias wajah panggung. Yang pertama itu foundation yang tebal dan tahan air. Boleh menggunakan powder yang mengandung mutiara, koreksi wajahnya harus tepat, relief wajahnya tajam, menggunakan bulu mata palsu, warna yang dipakai menyala, garis wajah nyata atau tajam. Di sini, kategori rias wajah panggung itu ada dua, ada prosthetic makeup, strike makeup. Prosthetic makeup ini seperti ini karakter-karakter fantasi yang merubah sesuai dengan tema dan kesempatannya. Kalau strike makeup ini rias wajah cantik seperti penari, penyanyi, pragawati, dan lainnya. Macam-macam rias wajah panggung. Yang pertama ada rias wajah penari atau penyanyi. Bu Irma boleh bacakan apa itu rias wajah penari atau penyanyi? Baik Ibu, izin ya Ibu. Rias wajah untuk penari dan penyanyi pada dasarnya hampir sama dengan rias wajah malam, tetapi sudah dikembangkan dengan diberikannya penekanan-penekanan pada garis-garis mata dan pada koreksi wajah. Agar perhatian penonton tertuju secara khusus pada wajah, maka riasan harus terlihat tebal, sedangkan untuk kosmetik yang digunakan disesuaikan dengan tema, busana, dan aksesorisnya. Iya, kasih Irma. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ini rias wajah Pragawati itu apa? Mohon dibantu, Ayu silakan dibaca. Ayu. Ya lanjut, Aci boleh dibantu. Ya, Ibu. Bantu baca apa sih itu rias wajah Pragawati? Kalau rias wajah Pragawati, rias wajah yang digunakan adalah rias panggung yang sifatnya lebih khusus karena warna kosmetik yang dikenakan disesuaikan dengan desain dan tema busana yang sedang diperagakan. Rias wajah Pragawati dari tahun ke tahun selalu disesuaikan dengan mode busana yang diperagakan. Gitu ya, Ibu? Baik, terima kasih Aci. Ini selanjutnya riasan wajah presenter atau MC. Mohon bantu dibaca, Fitri. Baik, Ibu. Rias wajah presenter, teknik merias yang digunakan lebih pada keterampilan seorang makeup artist dalam menggunakan warna-warna untuk riasan, baik itu foundation, eyeshadow, lipstick, maupun shading dan tinting. Tahan lama karena digunakan untuk syuting berjam-jam, dapat menggunakan foundation dalam beberapa lapis. Untuk mendukung riasan, biasanya kostum menjadi hal yang sangat penting karena akan mencerminkan kapan dan di mana setting peran tersebut terjadi. Ya, terima kasih Fitri. Selanjutnya itu ada langkah kerja
dari presenter, prosedur kerja rias wajah presenter itu seperti apa. Membersihkan bulu mata, dari mata, bibir menggunakan eye makeup remover, membersihkan wajah menggunakan mic cleanser, penyegaran menggunakan face tonic, pengolesan moisturizer untuk kulit berminyak dan ratakan ke seluruh wajah hingga leher. Pengolesan foundation, krim, warna foundation satu tingkat lebih tua dari kulit hingga leher dengan cara ditepuk-tepuk ke bawah. Di sini bisa dibaca, dan tadi kan sudah ditayangkan di video sebelumnya juga, di situ sudah dijelaskan membersihkan mata menggunakan apa, kosmetiknya apa, membersihkan wajah menggunakan susu pembersih. Setelah itu langkah kerjanya sudah jelas ya tadi di video pembelajaran yang pertama Ibu tayangkan. Di sini Ibu paparkan sedikit langkah kerjanya tentang rias wajah MC. Nih, itu nanti dari proses pekerjaan itu jangan lupa persiapan diri, persiapan area kerja, persiapan klien jangan dilupakan. Itu hal yang sangat menjaga kedisiplinan. Jadi kita kerja juga kalau udah tertata tempat kosmetiknya, itu kita akan mudah mengambil di mana kosmetik yang mau kita cari. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk Ibu bagi kelompok, di sini Ibu ingin bertanya dulu nih tentang materi yang sudah Ibu tayangkan tentang rias wajah panggung. Ternyata rias wajah panggung pada dasarnya itu kan dibagi menjadi dua. Siapa yang bisa menjawabnya tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Sela. Prosthetic makeup dan strike makeup. Ya, betul. Nah, tadi kan kategori rias wajah panggung pada dasarnya itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada prosthetic makeup dan strike makeup. Prosthetic makeup itu merupakan rias wajah yang meniru karakter-karakter lain. Kalau prostetik atau karakter makeup yaitu tata rias yang menghendaki perubahan-perubahan seperti koreksi, destruksi, perusakan, dan penambahan seperti kumis, jenggot, bentuk mata, alis, itu seperti misalnya dia tampil di panggung sebagai karakter nenek-nenek yang usianya 17 tahun, bisa kita ubah menjadi, kita sulap menjadi kakek-kakek itu seperti apa. Kakek-kakek yang seperti nenek-nenek seperti apa, yang tua, dengan skenario-nya kan ada tuh, ada yang tua, dia itu hidupnya senang atau susah, kita kan bisa bayangkan. Jadi kita keluarkan imajinasi kita, di lapangan itu seperti apa sih nenek-nenek yang usianya 60 atau 50, tapi kehidupannya itu berada termasuk kaya. Bagaimana dengan usia nenek-nenek yang 50-60 dengan usia rentang usia yang sama, tapi kehidupannya itu cukup sulit dengan kayak petani atau bekerja keras begitu. Ya, kita harus tahu skenario-nya seperti apa. Selanjutnya itu tadi kan ada rias wajah, rias wajahnya itu korektif, itu menyempurnakan. Jadi rias wajah cantik seperti presenter, penari, itu di situ kita menggunakan rias wajah yang emang betul-betul merubah seseorang, mempercantik wajah seseorang tetap sesuai dengan skenario, temanya apa, kesempatannya apa, perannya apa, dia protagonis, itu kita harus perhatikan juga skenario yang dituntut itu seperti apa, wajah sedihkah atau bagaimana, atau dia presenter, karakternya seperti apa, membawa acara di mana, itu kita harus perhatikan juga ya dalam merias wajah. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan, tadi kan udah Ibu jelaskan, Ibu sebutkan apa saja macam-macam rias wajah panggung. Mungkin mungkin Suci bisa menjawab. Atau Sela, boleh bantu Ya, saya mau mencoba menjawab ya, Bu. Ya. Macam-macam rias wajah panggung ada 3, yaitu rias wajah penari atau penyanyi, rias wajah peragawati, dan rias wajah pembawa acara atau MC.
Ya, ya bagus sekali Sela. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang diperhatikan untuk kosmetik atau rias wajah panggung? Siapa yang bersedia menjawab? Dian, mungkin Ya, Ibu. silakan. Ya, saya mencoba menjawab. Jadi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk kosmetik tata rias wajah panggung, yaitu yang pertama foundation yang tebal dan tahan air. Kedua, boleh menggunakan powder yang mengandung mutiara, lalu koreksi wajah, kemudian garis wajah nyata. Selanjutnya warna yang dipakai harus kontras, jangan menggunakan warna pastel. Relief wajah yang tajam dan memberikan efek-efek tinge dan shade. Bagus sekali Dian. Terima kasih jawabannya itu udah klop banget. Udah cukup lengkap. Nah, selanjutnya satu pertanyaan lagi. Prinsip-prinsip dasar tata rias panggung, ada yang bisa menjawab? Irma, mungkin bisa menjawab? Atau Miss Wari bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu, prinsip-prinsip dasar tata rias panggung yaitu tekanan efek-efek tertentu agar perhatian tertuju pada wajah pemain. Lalu untuk dilihat dari jarak jauh di bawah sinar lampu. Lalu corak rias wajah panggung tergantung pada jarak antara penonton dan pentas. Makin jauh, jarak ini makin tebal pula rias wajahnya. Makin kasar garis wajah dan makin nyata kontras antara berbagai warna yang dipakai. Sebaliknya, makin dekat jarak antara penonton dan pentas, makin dan halus sifatnya. Ya, bagus Suci. Terima kasih jawabannya Suci. Oke, selanjutnya ini Ibu bagi kelompok. Ini ada 4 kelompok. Nanti setiap kelompok itu kelompok pertama. Tadi udah Ibu kirim di grup. Kelompok pertama itu siapa-siapa saja. Nanti yang pertama itu kan ada yang membahas tentang rias wajah penari. Kelompok 2 itu membahas tentang rias wajah penyanyi. Yang ketiga peragawati dan yang keempat itu presenter atau MC. Di sini tugasnya itu Ananda semua, silakan berdiskusi bagaimana sih rias wajah penari itu, bagaimana misalnya penari itu kan mungkin ada penari tradisional, penari modern, nanti silakan dikembangkan penari tradisional mungkin dari beberapa daerah boleh dipilih kayak seperti Bali, apa sih riasan yang menonjol di riasan Bali, kostumnya, busana atau aksesoris atau riasannya ada yang ciri khas sendiri, itu dicari ya anak-anak. Terus penyanyi juga seperti itu, penyanyi solo itu seperti apa, penyanyi dangdut itu seperti apa, penyanyi rock itu seperti apa, ya itu nanti disesuaikan juga riasannya seperti apa, busana seperti apa, ya, itu yang Ibu tuntut ya desainnya. Peragawati juga seperti itu, presenter dan MC juga seperti itu. Dan tugas yang kedua itu silahkan dibuat langkah kerja atau job sheet-nya. Job sheet dibuat penari itu seperti apa, job sheet-nya dari persiapan alat, bahan, lenan, persiapan kerja, persiapan pribadi, terus buat skenario-nya itu seperti apa. Ibu kasih waktunya, silakan berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi dipresentasikan, mungkin teman-teman kelompok yang lain bisa nanti menanggapi atau melakukan pertanyaan. Ya, paham ya anak-anak? Silakan. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, silakan lanjut untuk mengerjakan diskusinya. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada yang selesai? Belum, Bu. Sebentar lagi. Saya Masih sudah membuat selesai, Bu. prosedur kerja, Saya sudah, Bu. Ibu. Baik, bagi kelompok yang sudah selesai, boleh lanjut presentasi ke depan. Dan kelompok lain boleh melanjutkan kerjaannya sambil mendengar hasil diskusi dari kelompok yang sedang presentasi ya, Nak. Ibu harap kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, Ibu, saya mau bertanya. ya silakan Suci. Ibu, rias wajah penari tradisional itu apakah harus disesuaikan dengan asal daerahnya ya, Bu?
Betul, nah, tarian tradisional itu memiliki ciri khas di masing-masing daerah asalnya. Selain riasan, ada juga pakaian sebagai ciri khas. Contohnya itu rias penari Bali, itu dari, kalau kita lihat dari panggung, oh dari kostum aja atau busana itu kita udah tahu, oh itu tarian Bali. Terus kalau dari riasannya, itu di riasan bagian mata itu ada perbedaan ya dari tarian dari Batak, atau Sumatera Barat itu kan ada bedanya. Kalau Sumatera Barat itu kan biasanya menggunakan warnanya merah. Kalau di Batak itu dari busananya ya kita bisa mengenal dari jauh aja, oh itu penari Batak, oh itu tarian Batak. Kalau Bali itu selain dari busana, riasannya juga ada ciri khas tersendiri. Ya, baik Ibu. Ya, udah baik semuanya. Hasil diskusinya silakan dikumpul. Ibu ingin menilai atau mau koreksi bagaimana sih desainnya, desainnya seperti apa, benar sudah betul atau belum. Job sheet-nya juga saya Ibu mau ngecek sudah lengkap atau belum. Jika belum, ya berhubung waktu kita sudah habis, jam pembelajaran kita sudah selesai, Ibu tugaskan di rumah. Ini tadi Ibu bagi 4 kelompok. Jadi kan 4 kelompok itu per kelompok ada 6 orang. Nanti prakteknya itu minggu depan kita akan melakukan praktek nih rias wajah panggung itu seperti apa kan. Jadi setiap kelompok mengeluarkan 2 klien. Misalnya penari berarti menghasilkan 2 tarian. Itu dibagi berarti 3 orang, 1 jadi klien, 2 orang jadi operator ya. Nah, tapi tidak boleh tarian yang sama. Misalnya kalau tarian itu tarian Bali 1 atau tarian tortor 1 dari Sumut. Ya, paham ya anak-anak? Ya, desainnya Paham Ibu. desainnya Paham, tolong Bu. diperhatikan lagi setelah Ibu nilai. Ini udah Ibu nilai. Desain diperhatikan, job sheet-nya dipersiapkan dengan sempurna. Semoga minggu depan tidak ada lagi keraguan atau nanti emang keraguan atau kesalahan. Nanti di luar dari pembelajaran kita hari ini boleh bertanya, jika ada yang tidak memahami, boleh jumpain Ibu secara pribadi atau boleh chat atau secara pribadi lah, komunikasi boleh. Nah, hari ini kita telah membahas materi tentang rias wajah panggung. Tadi Ibu udah tanya secara langsung apa itu rias wajah panggung, macam-macam rias wajah panggung itu apa, prinsipnya bagaimana, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti apa. Ibu harap Ananda semua bisa memahami dan mengulang kembali materinya dan menyelesaikan desain dan job sheet yang Ibu tugaskan di minggu depan. Ibu harap Ananda semua udah siap untuk melakukan praktek rias wajah sesuai dengan tema dan desainnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Mungkin di penutupan ini Ibu yang memimpin doa. Semoga kita tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mendoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.